Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat rekan-rekan guru dan anak-anak siswa madrasah yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi cara atau tutorial untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Agama dalam hari ini adalah e-learning madrasah. Bagaimana caranya? Kita ikuti tutorial berikut ini. Pertama, caranya adalah kita masuk ke browser. Saya suka menggunakan Google Chrome. Dan pastikan rekan-rekan guru semua atau kawan-kawan terkoneksi dengan internet ya. Kemudian ketik saja e-learning madrasah sesuai dengan madrasah Bapak Ibu ya. Ini, kemudian masukkan password, username, masukkan password. Login. Nah, inilah tampilan e-learning madrasah kita. Ini saya sudah buat salah satu kelas. Ini ada forum madrasah, gunanya forum untuk komunikasi dengan teman-teman kita, baik siswa maupun sesama rekan guru. Kemudian kelas online adalah kelas-kelas yang bisa kita buat dan juga kelas yang kita ngajar. Ada kalender, komunikasi, notifikasi, logout ada di sini. Kemudian langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membuat kelas terlebih dahulu. Contohnya saya akan buat kelas online. Pilih kelasnya misalnya kelas 8E misalnya. Kemudian nama kelas saya beri nama misalnya Bahasa Arab kelas 8E. Deskripsinya saya samakan saja misalnya. Dan teman-teman untuk deskripsi bisa saja untuk pembelajaran misalnya seperti itu. Mata pelajaran Bahasa Arab agenda pertama misalnya. Oke, buat kelas. Setelah kelas berhasil, kita undang siswanya. Caranya klik pada tanda undang siswa. Nah, gabungkan semua siswa, oke. Maka ada 32 siswa bergabung di kelas kita, yaitu kelas 8E. Itu teman-teman semua sudah selesai kita membuat kelas. Timeline adalah tempat untuk menyampaikan informasi-informasi penting terkait kegiatan kita yang ada di kelas. Di sini siswa dan guru bisa berkomunikasi di timeline kelas. Kemudian untuk video conference adalah ruang untuk kita bisa bertatap muka secara maya dengan siswa di kelas kita. Untuk membuat agenda pada video conference, caranya adalah klik saja video conference, kemudian buat room virtual meeting, kita tentukan tanggalnya, misalnya tanggal 19, hari ini misalnya jam 9, untuk materi ini misalnya kita akan membahas bilangan jam misalnya, atau beri saja nih nama apapun ya, tema atau apapun. Kemudian kita klik generate virtual meeting. Selesai. Langkah selanjutnya adalah kita berupaya untuk membagikan link video conference ke anak-anak kita. Caranya join. Ini adalah tampilan video conference yang kita miliki. Ada mute and mute untuk suara, ada start stop kamera, kemudian ada stop sharing. Ini untuk nge-share materi ya untuk Bapak Ibu guru. Kemudian ini chat, kemudian ini open reaction menu, dan ini partisipan, kemudian ada toggle title view. Ini more action. Untuk kita mengundang anak-anak kita bisa gunakan ini misalnya invite bubble. Nah ini link video conference kita, bisa kita copy, kemudian kita pastekan, bisa di bisa di timeline kelas, bisa juga melalui grup WA. Kemudian untuk menutup video conference ini cukup saja kita klik leave the meeting. Ya, misalnya kita akan bagikan link tadi di timeline kelas misalnya. Misalnya kita beri sapaan anak-anak, pembelajaran kita hari ini melalui video conference
dengan link berikut ya. Kita bagikan. Nah, sudah ini di sini. Jadi anak-anak nanti cukup mengklik link yang sudah kita bagikan pada menu timeline kelas di HP atau di PC anak-anak. Untuk selanjutnya, langkah kita adalah menentukan standar kompetensi. Untuk standar kompetensi ini kita isi secara berurutan ya. Untuk KI 3 pengetahuan misalnya kita isi dari yang pertama KI 1 KD 3.1 misalnya. Saya sudah siapkan di sini, tinggal teman-teman bisa copy paste saja, harus disiapkan dari awal. Copy, kemudian kita paste di KD.1. Selesai, kita simpan. Kemudian untuk KD 4 yang pertama, yang satu kita isi, misalnya mendemonstrasikan. Kita paste. Selesai. Simpan. Oke, sudah selesai. Jadi, kita sudah memasukkan pengetahuan dan keterampilan satu-satu masing-masing ya. Ini contoh saja. Selanjutnya, setelah kita masukkan SKKD, kita tentukan KKM-nya. KKM-nya kompleksitas. Kompleksitas artinya apa? Artinya tingkat keleluasan materi. Misal kita anggap materi tadi bilangan jam adalah sedang misalnya. Kemudian daya dukung. Daya dukung itu ada termasuk misalnya fasilitas anak-anak, kemudian fasilitas guru untuk membelajarkan materi itu kategori apa? Misalnya kategori sedang misalnya. Kemudian intake siswa, artinya kemampuan siswa untuk mempelajari itu apa? Misalnya tinggi. Oke. Kita di sini di kolom KKM tertulis 78. Artinya apa? Artinya pada KD 1 yang kita inputkan tadi KKM-nya 78. Tapi ingat 78 ini bukan KKM mata pelajaran ya, karena KKM KD. Kemudian selanjutnya kita susun rencana pembelajarannya atau RPP-nya. Caranya klik rencana pembelajaran. Buat rencana pembelajaran, misalnya ini tanggalnya aja kita tentukan ya. Misalnya tanggal apa ya? Bulan September, tanggal September 2021. Misalnya tanggal 19 tadi kita sudah sampaikan di video conference. Kemudian pertemuan pertama misalnya. Topiknya adalah bilangan jam. KI 3. Kemudian dipilih ya ini memahami fungsi struktur. Ini untuk KI 3 kemudian KD-nya ini kan sudah kita isi, kita inputkan di awal tadi ya, di bagian SKKD. Kemudian kita tentukan tujuan operasionalnya apa, tujuan untuk mempelajaran ini. Misalnya siswa mampu menyebutkan bilangan jam dalam bahasa Arab. Misalnya seperti ini untuk KI 3 ya, pengetahuan. Metodenya kita menggunakan metode ceramah dan demonstrasi misalnya, kemudian sumbernya bisa saja berupa pegangan siswa atau link pegangan siswa, link YouTube atau PowerPoint. Ini sesuai dengan realitas di lapangan Bapak Ibu ya. Kemudian kegiatan pembelajarannya kita akan tuliskan dari kegiatan awal sampai kegiatan inti dan kegiatan penutup. Misalnya kita input saja kegiatan pendahuluannya. Kegiatan pendahulunya menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan intinya siswa diberi tayangan kemudian menyimak materi terkait yang terdapat dalam link. Kegiatan penutupnya adalah
evaluasi misalnya. Untuk penilaian kita tulis saja misalnya CBT atau penilaian komputer based test. Setelah selesai terisi semua, kita simpan. Simpan. Sudah jadi ini tampilan RPP kita atau rencana pembelajaran kita. Pada hari ini, kemudian jam 12, pertemuan pertama, materinya ini, KD ini, tujuan pembelajarannya sudah disebutkan, metodenya disebutkan. Sudah selesai. Bapak Ibu rekan-rekan yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan masukkan bahan ajarnya. Kita klik saja bahan ajar, kemudian kita bagikan bahan ajar. Kita pilih ya, ambil dari kelas lain ataukah upload dari komputer. Saya contohkan misalnya upload dari komputer. Untuk bahan ajar, jenis format kita pilih saja. Misalnya mau MS Word, PDF, Excel atau apapun. Kita pilih. Untuk video kali ini saya contohkan misalnya saya ambil dari link artikel. Dan Bapak Ibu bisa aja ambil dari video yang sudah Bapak Ibu siapkan ya. Pilih saja video. Saya akan ambil dari link YouTube misalnya. Oke, kemudian kita pastekan URL websitenya. Misalnya materi yang akan saya sampaikan di YouTube adalah materi ini. Misalnya materi 1 bahasa Arab kelas 8 tentang bilangan jam atau as-saatu. Kita copy saja linknya, yaitu di atas. Kita copy saja linknya, kemudian kita pastikan di URL websitenya. Selesai. Kemudian nama bahan ajar kita beri nama misalnya pertemuan 1 misalnya. Kemudian keterangan bilangan jam. Share bahan ajar maksudnya apa? Apabila ini kan Bapak Ibu mungkin mengajar di berbagai kelas ya, bisa bukan hanya di satu kelas. Bila materi ini serupa dan sama dengan kelas-kelas yang lain, bisa Bapak Ibu share ke kelas-kelas yang Bapak Ibu ajarkan atau ajari. Seperti itu. Kita simpan saja bahan ajar. Oke, sudah berhasil. Bahan ajar sudah terupload. Kemudian ini di bawah bahan ajar adalah data siswa tergabung. Maksudnya adalah nama-nama siswa yang tergabung di kelas kita. Isinya seperti ini. Nah ini tadi kelas 8E ya. Ini nama-nama anaknya termasuk bisa kita pantau mana yang offline, mana yang online saat ini. Itu siswa yang tergabung. Kemudian masalah asumsi kita lihat di sini. Apabila Bapak Ibu mengajar, pastinya anak disarankan pertama kali adalah mengisi presensi. Sehingga di sini akan tampil nanti pada tanggal hari ini sesuai dengan jadwal siapa saja yang hadir, siapa saja yang tidak hadir. Terpantau dari absensi kelas. Kemudian untuk jurnal guru itu adalah kejadian-kejadian. Misalnya bisa saja Bapak Ibu menuliskan kejadian apa yang terjadi. Salahnya pilih tanggal peristiwa terjadinya, sebutkan namanya misalnya Alif. Kemudian perilakunya apa? Misalnya perilaku positif misalnya. Membantu orang tua. Kemudian dia termasuk bentuk tanggung jawab, kemudian pilih dia positif tindak lanjut, misalnya pesan yang akan disampaikan ke Alif ini misalnya. Selesai, kita simpan kejadian ini. Artinya pada tampilan peristiwa atau kejadian dapat terekam pada waktu ini, nama si ini, ada perilaku membantu orang tua, bentuknya tanggung jawab dan kegiatan positif, tindak lanjutnya memberi pujian, misalnya seperti itu. Apabila kejadian ini akan kita hapus, klik saja hapus ini di gambar tong sampah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan isikan soal atau tes atau kuis yang akan disampaikan sesuai dengan materi yang sudah kita share dan kita pelajari. Caranya klik saja CBT atau Computer Based Test. Kita tentukan buat ujian baru di CBT.
Misalnya kita tentukan ulangan penilaian harian misalnya atau kuis. Kuis misalnya. Kemudian nama CBT misalnya belajar bilangan jam. Ini misal saja ya Bapak Ibu ya. Waktunya misalnya disesuaikan dengan jumlah soal yang Bapak Ibu siapkan. Misalnya saya menyiapkan 10, kemudian setiap soal misalnya cukup 2 menit, taruhlah kita siapkan misalnya waktu 30 menit misalnya. Tanggal mulai harus diatur Bapak Ibu. Dimulainya kapan? Itu harus disesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu mengajar. Misalnya tanggal 19 berakhirnya misalnya sampai kapan ini? Misalnya Bapak Ibu memberi kesempatan anak untuk belajar 3 hari, berarti 19 sampai 21 dan seterusnya. Apakah soal akan diacak supaya anak-anak tidak saling melihat? Boleh diajak, dihidupkan. Kalau enggak, ya dimatikan saja. Aktifkan ujian. Oke. Kemudian untuk buat soal seperti ini bisa Bapak Ibu inputkan satu persatu. Tuliskan nomor 1 pertanyaannya apa, pilih kemudian misalnya nomor 1 misalnya apa, misalnya kita tuliskan nomor 1 misalnya pilihan ganda. Klik saja pilihan ganda. Kemudian soalnya apa, pilihan opsi A apa, opsi B apa, C apa, D apa, kemudian tuliskan kunci jawabannya apa. Misalnya kunci jawabannya A misalnya. Kemudian tambahkan bobotnya berapa, misalnya Bapak Ibu memberi soal 10, taruhlah bobotnya 10. Jadi klik tambahkan soal. Dia akan masuk ke soal berikutnya atau soal yang kedua. Tetapi untuk hari ini saya akan pakai cara yang singkat saja. Saya akan coba CBT ini kita impor soalnya atau kita ambil dari bank soal. Kita impor. Untuk impor soal itu bentuknya harus sesuai dengan template. Kalau Bapak Ibu akan membuat soal yang bisa diimpor melalui CBT, Bapak Ibu download dulu templatenya. Kita contohkan misalnya download template, kemudian kita buka. Sudah terdownload ya, sudah berhasil itu soal 3. Kita buka. Soal 3 tadi ya. Nah, ini templatenya. Kawan-kawan, ini ada 10 soal. Ini Bapak Ibu bisa rekayasa ini soalnya mau bentuk apa, opsi pilihannya apa, kemudian bisa opsinya mau A sampai E atau sampai D saja, terus kemudian tulis jawabannya. Ini template yang bisa Bapak Ibu isi dan tidak hanya 10, bisa sampai 20 atau 50 soal, tidak terbatas, ini bisa ya. Oke. Kemudian saya tutup ini contoh templatenya ya. Untuk selanjutnya saya akan masukkan atau saya akan impor dari soal yang sudah saya siapkan. Caranya adalah pilih file, choose file. Kemudian soal saya sudah siapkan di bank soal. Seperti ini tadi, soal tentang bilangan jam, soal as-saatu, open, oke, impor. Sudah selesai, alhamdulillah ya. Jadi ada tes kuis dalam CBT belajar bilangan jam semester ganjil, waktunya 30 menit. Waktunya itu pada tanggal ini sudah tokennya ini. Kemudian ini secara otomatis anak-anak bisa mengerjakan kapanpun sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya, yaitu dari tanggal 19 sampai tanggal 21. Ini karena tadi kita setting waktunya hanya 3 hari. Apabila ini tidak akan terpakai lagi, Bapak Ibu bisa klik hapus untuk menghapus tes ini. Selanjutnya kita akan input penilaian pengetahuan atau K3-nya, KI 3. Caranya kita klik buat penilaian pengetahuan, kita tentukan pertemuan pertama, kemudian tesnya apa, tertulis atau penugasan, KD-nya KD 3.1,
kemudian KKM-KD dan keterangan penilaian. Misalnya KKM 78 penilaian pengetahuan ini adalah PK yang penilaian harian yang pertama. Oke, sudah siapin aja instruksinya, bisa ditulis, kerjakanlah secara mandiri. Misalnya mulai mengerjakan tugasnya jam 9.33 pada tanggal 19, kemudian batas pengerjakan tugasnya kita tentukan saja, misalnya waktunya mau berapa hari, 3 hari, oke, 3 hari kita simpan. Berarti seperti ini tampilannya, akan ada penilaian pengetahuan untuk pertemuan pertama KD 3, waktunya tanggal 19 sampai tanggal 21. Apabila ini sudah terpakai atau sudah tidak mau terpakai, Bapak Ibu bisa klik hapus atau bisa diedit juga pada logo pena ini. Oke, selanjutnya untuk penilaian pengetahuan sudah, pengetahuan keterampilannya juga sama seperti tadi, cara pada penilaian pengetahuan. Kemudian untuk penilaian semester, nah sampai saat ini pengetahuan saya untuk penilaian semester ini akan diinput secara manual. Artinya setelah anak-anak mengikuti semester dengan paper atau dengan tertulis, maka Bapak Ibu akan diharuskan menginput nilai capaian nilai semester di kolom nilai pas ini. Nah, selesai. Kemudian apabila nilai pengetahuan, nilai keterampilan sudah terisi, kemudian nilai semester sudah kita input secara manual, maka kita akan bisa lihat rekap nilai rapor anak-anak semua. Ini adalah monitoring aktivitas siswa. Di sini akan termonitor anak siswa itu siapa saja yang online, siapa saja yang tidak online, dan sebagainya. Kemudian untuk kalender kelas ini berisi tentang agenda yang akan dilaksanakan di kelas itu. Kemudian ada menu pengaturan kelas, tampilannya seperti ini. Oke, Bapak Ibu bisa pahami, dan ada juga menu hapus kelas apabila Bapak Ibu ingin menghapus kelas online yang sudah Bapak Ibu buat. Demikianlah tutorial kali ini, semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.